terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khatib di mimbar. Karena jika surah Ali Imran ayat 102 ini tidak dibaca oleh khatib, maka tidak sah khutbah Jumat. Berarti surah Ali Imran ini sangat penting. Allah selalu mengingatkan kita agar kita mati dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu meninggal dalam keadaan kafir. Contoh, seorang pejabat yang sedang menandatangani proyek fiktif, syarat atau penuh dengan KKN, lalu kena serangan jantung pada saat tanda tangan proyek itu, maka mati dalam keadaan kafir. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang benar. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab 70 ini, maka Omay Rama menciptakan lagu judulnya Lidah. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Waqala dan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208 ini juga sering dibaca oleh khatib jika waktu Jumat. Karena tidak sedikit saudara kita hanya berstatus Islam pencitraan, Islam keturunan, Islam KTP dan Islam kamuflase. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman di Kompas TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu.
Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna asabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah atau ceramah agama Islam yang berjudul 3 amalan yang setia menemani si mayat di kubur. Rasulullah bersabda, jika anak cucu Adam sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah mangkat, maka putuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara. Ada 3 perkara amalan yang mengalir terus sekalipun umat Rasulullah sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Dan ini setia menemani kita ketika kita sudah berada di alam kubur atau di alam barzakh. Ketika orang meninggal dunia, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke kubur oleh istrinya, anak-anaknya, lalu mobilnya yang mengantar ke kubur, semuanya pulang kembali ke rumah. Bahkan cerek dibawa kembali ke rumah. Tetapi ada 3 amalan yang setia menemani si mayit atau si mayat ketika seseorang berbaring di alam kubur atau di alam barzakh. Apa ketiga amalan itu yang mengalir terus amal jariahnya sekalipun kita sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzakh? Yang pertama yaitu doanya anak yang soleh dan soleha. Itulah sebabnya Rasulullah tidak pernah berdoa bilang, ya Allah berikanlah anak yang bisa menjadi camat. Ya Allah berikanlah anak yang bisa menjadi bupati. Tapi Rasulullah hanya berdoa, ya Allah karuniailah anak-anak kami yang soleh dan soleha. Karena hanya dengan anak yang soleh dan soleha dapat mendoakan kita, mengirimkan doa kepada kedua orang tuanya ketika sudah berada di alam kubur atau di alam barzakh. Sedangkan anak-anak yang tidak soleh dan soleha, hanya kaya raya, berpangkat tinggi, berkedudukan tinggi, lalu berilmu tinggi, tetapi jauh dari nilai agama, lupa kepada kedua orang tuanya. Saya pernah mengalami satu kasus di antar salah seorang keluarga yang sudah pensiunan polisi di suatu kuburan di Antang. Sangat menjadikan. Saat sepupu yang purnawirawan polisi itu, pensiunan polisi, menunjukkan kepada saya, Pak Prof Hadis, ini kuburan ini yang tinggi rumputnya hampir 1 meter. Ini anaknya kaya raya di Kalimantan. Tetapi tidak pernah, walaupun lebaran Idul Fitri, tidak pernah ada anaknya membersihkan kuburan ini. Itu tanda anak yang lupa kepada orang tuanya. Menyiarahi orang tua yang sudah ada di alam barzakh atau alam kubur, selama niatnya untuk mengingat kematian, lalu mengingat orang tua, lalu membersihkan kuburnya, tidak dilarang oleh Rasulullah. Akan tetapi bersiara kepada orang tua atau di kuburan tujuannya meminta, itu yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, kita lanjutkan tentang 3 amalan yang setia menemani si mayat di kubur. Tadi anak yang soleh dan solehah. Coba bayangkan kalau anak kita tidak soleh dan solehah, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ya orang paling dekat dengan kita adalah anak. Kalau anak-anak tidak punya wawasan agama, tidak tahu doa-doa yang dibaca memandu orang tua yang sakaratul maut, orang bilang bacakan talqin, bagaimana nasib orang tua? Begitu pula anak yang sudah kaya raya, berpangkat, berkedudukan tinggi, berilmu tinggi, gelarnya panjang, tapi tidak bisa mengirimkan doa-doa kepada orang tuanya yang sudah almarhum, almarhumah, yang sudah berbaring di kubur, bagaimana jadinya? Dan doa anak yang soleh dan soleha itu sampai kepada orang tua yang telah wafat atau meninggal dunia atau yang sedang berada di alam barzah. Doa-doa yang bisa kita ucapkan demi untuk orang tua kita, misalnya Rabbi ghfirli wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Banyak doa-doa yang bisa kirimkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau yang sudah di alam barzah. Saya tambahkan sedikit, bahkan orang tua kita yang sudah berbaring di alam barzah bisa dihajikan oleh anaknya yang mampu dan amalannya sampai. Berikutnya juga, bahkan orang tua kita yang sudah berbaring di alam barzah boleh dikirimkan amalan jariah dalam bentuk amalan berkurban pada hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Fitri, yaitu pada hari H Idul Adha dan 3 hari tasrik, yaitu 3 hari sesudah hari raya Idul Adha, sampai amalannya kepada si almarhum dan si almarhumah kedua orang tua kita. Amalan kedua yang setia menemani si mayit sekalipun sudah berbaring di alam barzah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, Pak Ustaz? Kedua orang tua kami sudah meninggal, sudah berbaring di alam barzah. Contoh, guru kita, ulama besar kita, almarhum Kiai Haji Sainuddin MZ, dai sejuta umat. Mungkin sudah hancur lebur jasadnya, akan tetapi pahala jariah dari dakwah-dakwanya beliau yang sangat hebat, yang sangat bermutu, yang sangat memukau, itu mengalir terus karena orang mendengarkan dakwah beliau, baik dalam bentuk CD maupun dalam bentuk alat digital lainnya. Itu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Guru sebagai salah satu profesi yang bermanfaat dunia akhirat, apalagi guru ngaji.
sekalipun dia sudah meninggal, lalu mengajarkan anak didiknya di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, lalu dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, menghafal Al-Fatihah, lalu bisa menghafal juz amma, apalagi lalu bisa menjadi tahfiz Al-Quran, penghafal Al-Quran, lalu mengajarkan lagi kepada temannya, mengalir teruslah amal jariah kepada si almarhum atau si almarhumah. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu tetap mengalir sebagai amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, pekerjaan yang paling mulia. Sebagian masyarakat berpendapat, hasil survei jajak pendapat Pulin, pada umumnya orang senang kepada profesi guru, profesi perawat, profesi dokter, atau profesi-profesi yang membutuhkan kesolehan sosial, kepekaan sosial tingkat tinggi. Menjadi guru ngaji adalah profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyangkut persoalan dunia dan akhirat. Menjadi guru juga, guru di sekolah umum, guru di pesantren juga pekerjaan mulia karena ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya, lalu anak didiknya juga menjadi guru, lalu diajarkan kepada anak didiknya, akhirnya turun-temurun mengalir pahala jariah itu sebagai orang berprofesi guru. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang terhormat ini, melalui wadah yang terhormat ini, saya mengajak agar teman-teman sekalian, saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah, yang punya ilmu jangan bakhil, jangan seke, jangan pelik memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada orang lain, kepada teman kita, saudara kita seiman, seagama, sekalipun tidak ada balasannya. Karena itu bernuansa amal jariah. Sebagai contoh, jika ada seseorang bertanya, bagaimana taksin yang baik dan benar dalam membaca Al-Fatihah, lalu kita mengajarkan kepada orang yang bertanya itu, maka bernilai ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang berprofesi sebagai guru, wabil khusus guru ngaji, karena ilmunya sangat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, profesi guru, profesi dokter, profesi pekerja-pekerja sosial, dan profesi sebagai perawat sangat diminati dewasa ini. Selanjutnya, amalan yang ketiga yang tetap mengalir dan bakal menemani si mayat hingga akhir kiamat, hingga dibangkitkan nanti para ahli kubur untuk berkumpul di pada mahsyar menjelang hari hisab, hari perhitungan amal dan hari perhitungan dosa. Amalan yang ketiga tadi yaitu ilmu yang bermanfaat tadi, lalu doanya anak yang soleh dan soleh yang kedua, yang ketiga adalah sedekah jariah. Ini yang penting. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, amalan ketiga yang tetap mengalir pahalanya menemani si mayit di kubur, yaitu sedekah jariah. Apa yang dimaksud sedekah jariah? Dalam bentuk menginfakkan sebagian tanah kita untuk pembangunan musala, langgar, masjid. Menginfakkan sebagian tanah kita untuk membangun panti-panti asuhan Islam. Menginfakkan sebagian harta kita untuk sebagai lahan pembangunan rumah sakit Islam, perguruan tinggi Islam. Menginfakkan sebagian harta kita yang termasuk perluasan jalan. Itu yang disebut sedekah jariah. Mengalir terus pahalanya sekalipun yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada harta yang dibawa mati. Mobil Alphard yang begitu bagus, yang begitu mewah, mobil sedan Camry, Mercy, dan berbagai mobil, rumah yang megah seperti hotel berbintang 5 atau 6. Aset-aset kita di mana-mana tidak mampu menemani kita di kubur, kecuali yang diinfakkan, yang dibelanjakan di jalan Allah dalam bentuk mewakafkan atau menghibatkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah sakit Islam, pembangunan pesantren, pembangunan rumah-rumah penghafal Quran, pembangunan panti-panti asuhan Islam, menginfakkan sebagian tanah kita untuk perluasan jalan, untuk pembangunan jalan atau rel kereta api, dan berbagai bentuk hibah lainnya. Itu yang dibawa mati. Mobil mewah, rumah mewah, serta aset-aset lainnya mewah, tidak ada dia yang bawa mati, kecuali yang dibelanjakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus. Jika kita ada suatu masjid tidak mampu membayar listriknya, lalu kita bayar setiap bulan sebagai donatur, membayar setiap bulan misalnya untuk paket 1 tahun, itu termasuk sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus sekalipun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita berstabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dalam bentuk investasi amal jariah, membantu pesantren-pesantren yang belum bisa rampung pembangunannya karena kekurangan dana, membantu masjid dalam pengadaan karpet baru menyambut bulan suci Ramadan, itu termasuk sedekah jariah. Menanggung semua bola lampu masjid dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan yang insya Allah jatuh pada 1 Maret 2025 Masehi, itu juga termasuk sedekah jariah. Pendek kata, semua harta atau uang yang dibelanjakan di jalan Allah demi kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus. Bersedekahlah, karena tidak ada orang bangkrut sampai detik ini karena rajin bersedekah. Allah menjamin di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, yang menghibatkan hartanya sebagai harta di jalan Allah, seperti menanam 1 biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai, lalu setiap tangkai berbuah 100 biji, yaitu 700 kali lipat. Lebih dari itu jika Allah berkehendak. Lebih-lebih sekarang ini kita masih berada di 28 Rajab. Masih berada di bulan Rajab. Salah satu pahala yang memiliki pahala berlipat ganda yaitu bersedekah di bulan Rajab. Lebih-lebih nanti bersedekah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita berikhlas dalam bersedekah, membantu kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka untuk mendapatkan amalan sedekah jariah. Menyantuni anak yatim dalam arti mendanai
kebutuhannya sehari-hari, mendanai kebutuhan pokoknya sehari-hari yang berkaitan dengan makan, minum, sandang, dan pangan, termasuk sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus sekalipun orang yang bersedekah itu selalu sudah meninggal dunia. Dalam satu riwayat, orang-orang yang sudah baring di alam barzakh atau alam kubur, mereka menyesal dan meminta kepada Allah, bolehkah ya Allah dihidupkan sejenak kembali ke dunia? Saya mau bersedekah. Begitu menyesalnya si mayit, orang yang sudah mati dan berada di alam barzakh, meminta untuk kembali ke dunia dalam rangka bersedekah. Bersedekah selain mengandung amalan jariah yang bisa menemani kita setiap menemani di alam kubur, bersedekah juga bagi keluarga yang hidup dapat menolak bala, memperbanyak rezeki, memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan tausiah saya tentang judul 3 amalan yang setia menemani si mayat atau si mayit ketika berada di alam barzakh, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doanya anak yang soleh dan soleha. Mari kita berpasti bikul khairat untuk bersedekah. Mari kita berdoa kepada Allah agar dikurniai anak yang soleh dan soleha. Mari kita menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu kita, mentransfer ilmu kita kepada anak didik kita, agar anak didik kita setelah jadi guru mentransfer lagi kepada anak didiknya. Akhirnya lahirlah amal jariah yang berangkai tak putus-putusnya. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada para pemirsa sekalian. Dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.